Halo guys, kita ketemu lagi bersama saya tentunya Awin di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat tentunya, diberi kelancaran usaha, kelancaran rezekinya, dan kita juga selalu dapat perlindungan dimanapun berada. Oke guys, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai tips dan kunci sukses bertani kelapa hibrida. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel kami, channel Petani Milenial, tekan loncengnya supaya mendapatkan notif dari video-video kami yang terbaru. Tentu like dan komennya juga sehingga channel kami tumbuh dan berkembang guys. Nah, saksikan ulasannya topik kita hari ini, jangan kemana-mana. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai kelapa hibrida. Nah, para sahabat semua pasti sudah mengenal itu tanaman kelapa. Tetapi ini kelapa hibrida merupakan itu salah satu tanaman persilangan, yaitu dari dua jenis kelapa, kelapa dalam dengan kelapa genjah. Nah, dimana menghasilkan varietas unggul karena memiliki dua keunggulan atau kelebihan dari dua varietas tersebut. Nama ilmiah dari kelapa hibrida ini adalah Cocos nucifera. Nah, tulisannya bisa dilihat di bawah ini guys, yaitu memiliki keunggulan satu, berbuahnya lebih cepat, yaitu usia 5-7 tahun sudah mulai berbuah. Kedua, tinggi atau ukuran pohonnya lebih pendek dari pohon kelapa pada umumnya. Yang ketiga, itu pertumbuhan kelapa ini, buahnya sangat optimal, sangat produktif di dataran rendah, dengan kisaran itu bisa berbuah 12 tandan dalam satu pohon, dengan satu tandanya isi 10-12 butir guys. Nah, itu sekilas kita paparkan mengenai kelapa hibrida. Nah, topik kita pada hari ini yaitu kita akan membahas 6 kunci dan tips sukses bertani kelapa hibrida. Oke guys, kita akan lanjut, yaitu yang kunci dan tips sukses yang pertama yaitu pengaturan sistem pencahayaan. Jadi kunci dan tips sukses yang kedua yaitu adalah pengaturan sistem irigasi atau pengairan pada tanaman kelapa hibrida kita. Nah, selanjutnya yaitu kunci dan tips sukses yang ketiga, pengaturan pemberian nutrisi organik pada tanaman kelapa kita. Tips sukses yang keempat yaitu sistem pemeliharaan pada tanaman kelapa hibrida. Kunci dan tips sukses yang nomor 5 yaitu sistem pengendalian hama. Dan tips sukses yang nomor 6 adalah seluruh tanaman kelapa hibrida kita yang di area kebun kita harus kondisikan selalu BTRI. Nah, di video kali ini kita akan mengulas yaitu tips dan kunci sukses bertani kelapa hibrida yang pertama guys.
Nah, apa itu guys? Yaitu pengaturan sistem pencahayaan pada tanaman kelapa hibrida. Nah, bagaimana ulasannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kita sehingga bermanfaat bagi sahabat petani semua. Nah guys, jadinya cahaya matahari itu sangat berperan penting sekali. Selain bagi tumbuhan, kita pun juga sangat memerlukan. Jadinya di masa pandemi ini, nah itu ada anjuran kita harus berjemur di pagi hari paling tidak 1 jam untuk mendapatkan vitamin D, untuk meningkatkan imunitas kita, kekebalan kita dari virus. Nah itu juga pada tanaman, jadinya cahaya matahari, sinar matahari ini sangat penting sekali guys. Nah, seberapa pentingkah sinar matahari itu untuk tanaman guys? Jadi sinar matahari di sini itu berperan penting untuk proses fotosintesis guys. Ya, jadinya proses fotosintesis dari tanaman. Nah, di sini tanaman kelapa hibrida kita, yaitu untuk memasak makanan. Jadinya air yang diserap. Nah, ini air yang diserap oleh tanaman kelapa, terus juga ditambah menyerap karbon dioksida, plus ditambah penyerapan dari sinar matahari. Di sanalah tumbuhan itu memasak. Nah, memasaknya di mana guys? Ya, memasaknya di daun. Ya, daun kelapa, terjadilah proses fotosintesis guys. Jadinya dari proses fotosintesis tersebut akan menghasilkan yaitu glukosa dan juga oksigen. Jadinya glukosa itu akan dialirkan ke seluruh bagian tanaman kelapa guys. Nah, yang kedua itu adalah untuk pertumbuhan kelapa hibrida kita. Jadi sambungan yang pertama, setelah memasak, jadi makanan itu akan dialirkan ke seluruh tanaman, mulai dari batang, daun, dan juga nantinya pada buahnya guys. Nah, itu yang kedua guys, manfaat dari sinar matahari. Nah, manfaat yang ketiga itu adalah cahaya matahari juga mempengaruhi dari cepat lambatnya pertumbuhan tanaman kelapa kita guys. Jadinya yang cukup cahaya matahari pertumbuhannya baik, normal, dan yang tidak akan pertumbuhannya terhambat guys. Nah, seperti kita saat ini di kebun untuk tanaman yang kurang cahaya. Nah, seperti ini guys, kita lihat ini ada salah satu pohon besar di tengah-tengah kebun. Nah, ini depan saya guys. Nah, itu ya, bisa dilihat. Nah, ini ada tanaman kelapa yang juga kita tanam di bawahnya. Kita akan lihat pertumbuhannya. Nah, ini guys, bisa dilihat bedanya. Ini tanaman kelapa yang ditanam di bawah pohon yang rindang. Nah, sedangkan di sebelahnya tanaman kelapa ini ditanam dengan mendapatkan cahaya matahari yang cukup atau penuh. Bisa dilihat perbedaannya antara tanaman kelapa di kiri saya
dan di sebelah kanan saya. Nah, padahal kelapa ini ditanam pada waktu yang sama guys, tapi pertumbuhannya sangat jelas sekali, bisa terlihat karena ini di kondisinya rindang di bawah pohon. Nah, bisa dilihat, jadi untuk cahaya matahari mungkin tidak penuh mendapatkan. Nah, di sanalah peran pentingnya cahaya matahari tersebut. Nah, seharusnya jika ada kondisinya rindang seperti ini, seharusnya kita tidak isi tanaman kelapa, tapi juga kita bisa mengambil solusi yang lain, yaitu memangkas dahan-dahan tanaman yang besar ini guys. Begitu juga jika di kebun sahabat ada tanaman yang tetangga atau tanaman milik sendiri mungkin yang sudah lebat dan juga rindang, supaya tidak mengganggu pertumbuhan kelapa, bisa kita pangkas guys. Jadinya cahaya matahari, sinar matahari cukup untuk tanaman kelapa kita. Nah, perlu sahabat tani milenial juga ketahui bahwa tanaman kelapa hibrida ini sudah mulai berbuah, artinya muncul tunas-tunas buahnya itu di tahun keempat, bahkan ada yang kurang, sehingga di tahun kelima itu kita sudah bisa mendapatkan hasilnya guys. Jadinya mari kita rawat dengan baik tanaman kelapa hibrida kita untuk hasil yang lebih maksimal. Kesimpulannya untuk sahabat tani milenial semua, dalam mengatur sistem pencahayaan ini, jadinya kita harus pastikan semua kelapa yang kita tanam mendapat cahaya yang cukup, karena cahaya atau sinar matahari ini digunakan oleh tanaman kita, tanaman kelapa hibrida itu untuk proses fotosintesis, untuk memasak makanan, di mana makanan tersebut digunakan untuk pertumbuhan pohon kelapa hibrida. Nah, jika ada tanaman pengganggu yang menghalangi sinar matahari masuk ke tanaman kelapa hibrida kita, wajib kita pangkas dan potong tentunya guys. Hari ini kita akan mengulas lagi lanjutan dari kunci dan tips sukses bertani kelapa hibrida. Jadi kita akan mengulas kunci dan tips sukses yang kedua guys, yaitu bagaimana mengatur pengairan, mengatur irigasi pada tanaman kelapa hibrida kita. Jadinya dalam bertani kelapa hibrida, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa hibrida kita adalah air guys. Jadinya tanaman kelapa hibrida kita itu harus mendapatkan asupan air yang cukup tentunya. Nah, cukup di sini berarti tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang ya guys. Nah, para sahabat semua, kita tentu sudah mengetahui bahwa fungsi air bagi tanaman, tentu juga untuk tanaman kelapa hibrida kita, yaitu
Yang pertama sebagai cairan tubuh dari tanaman kelapa kita. Sama halnya seperti tubuh kita ya guys. Jadinya perlu air, perlu cukup air karena hampir 70% dari tubuh kita itu terdiri dari air guys. Nah, yang kedua yaitu fungsi dari air ini yaitu sebagai pelarut unsur hara. Jadinya unsur hara yang ada di tanah dilarutkan oleh air. Kemudian setelah larut, nah ini akar dari pohon kelapa yang akan menyerap dari unsur-unsur hara tersebut guys. Nah, ketika unsur hara makanan sudah diserap oleh kelapa melalui akar, maka makanan tersebut akan, nah ini dari akar makanan akan dibawa ke batang guys. Nah, melalui batang, nah, dia akan dibawa ke daun. Nah, sesampai di daun, jadinya air juga berperan penting sekali. Di daun akan dilakukan proses fotosintesis atau metabolisme dari tanaman kelapa ini yang biasa kita kenal dengan memasak makanan guys. Jadinya makanan dimasak di daun dengan bantuan air. Nah, setelah selesai memasak makanan jadi, air juga berfungsi kembali. Jadinya makanan tersebut akan diedarkan kembali ke batang. Nah, ini dan juga ke pucuk daun yang baru guys, sehingga pucuk daun yang baru ini bisa tumbuh. Nah, begitu perjalanan dari air membantu dari setiap proses pertumbuhan tanaman kelapa kita guys. Nah, itu tadi bagaimana proses air itu sangat berperan penting sekali. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatur kebutuhan air. Yang pertama, kita harus tentukan dulu guys sumber-sumber air untuk tanaman kelapa kita. Ya, walaupun ditanam 1, 2 atau seperti kita saat ini yang sedang berada di kebun kelapa sahabat saya. Nah, kita harus tentukan sumber airnya ada dari mana. Apakah dengan hanya cukup menggunakan air hujan dari kali yang ada di dekat kebun, ataupun parit-parit yang secara alami, ataupun dari air yang berasal dari sumber buatan kita sendiri. Itu kita bisa memasang pipa-pipa instalasi dan keran air untuk kita lakukan penyiraman pada pohon kelapa kita guys. Nah, setelah kita tentukan sumbernya, baru kita bisa mengatur kebutuhan air, keperluan air untuk tanaman kelapa kita. Jadinya ini contoh, ini di kebun sahabat saya, ini dari sumber air menggunakan sumber air alami, kan, tetapi dibuatkan bak-bak penampungan air seperti ini guys. Ya, bisa dilihat ini dibuatkan bak-bak penampungan air di antara kelapa. Terus di sebelahnya di sini tidak dibuatkan karena di sini adalah tempat untuk menaruh sampah-sampah, dedaunan kering dan material lainnya. Nah, kita geser lagi guys. Nah, ini seperti ini. Jadinya setelah satu baris dibuatkan lagi bak-bak penampungan air seperti ini guys. Kita
Nah, jadinya memang di awal butuh kerja ekstra, tetapi ini sangat memudahkan kita untuk mengatur dari kebutuhan air tanaman kelapa hibrida kita, guys. Nah, ini berfungsi saat hujan, jadinya bak-bak penampungan yang dibuat ini bisa menampung dari air yang ada, dan juga ketika sudah tidak turun hujan lagi, nah, kita bisa manfaatkan airnya ini, guys, untuk menyiram tanaman kelapa kita, ataupun secara alami dari akar tanaman kelapa ini akan mencium, mengendus air yang terdekat. Nah, dan fungsi yang kedua, bak-bak penampungan air ini juga berfungsi ketika hujan lebat. Jadinya hujan lebat, air melimpah sekali, jadinya bak-bak ini bisa meniriskan. Jadinya air di kebun kita itu tidak sampai mengenangi kelapa. Kita bisa buatkan parit-parit kecil, nah sehingga air tiris ke bak-bak penampungan yang sudah kita buat. Dan kita tentunya mengkonekkan bak-bak ini, dan jika sudah sampai penuh, kita pun tentukan dari jalur pembuangannya, guys. Nah, ini salah satu contoh yang sangat kreatif dalam mengatur pengairan, mengatur irigasi untuk tanaman kelapa hibrida kita, guys. Nah, kita akan membahas yaitu kunci dan tips sukses yang ketiga, pengaturan pemberian nutrisi organik, nutrisi atau pupuk ini secara periodik, secara berkala pada tanaman kelapa hibrida kita, guys. Nah, guys, jadinya nutrisi untuk tanaman kelapa hibrida kita atau biasa kita sebut pupuk, jadinya sangat penting sekali dalam menunjang pertumbuhan tanaman kelapa kita sehingga bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, mulai dari batangnya, daunnya, dan juga nanti hasil yang kita harapkan pohon kelapa ini berbunga dan berbuah tentu pada akhirnya, guys. Nutrisi atau pupuk yang bisa kita berikan itu sebelum kita melakukan penanaman, yaitu kita membuat lubang tanam, dan pada lubang tanam tersebut kita bisa berikan pupuk kompos maupun pupuk kandang, guys, dari kotoran sapi maupun kotoran kambing. Nah, setelah kurang lebih 3 hari lubang tersebut baru kita siap untuk ditanami. Jadi ketika pupuk tersebut sudah tercampur dengan tanah, kita siapkan bibit dan kita bisa menanam dari tanaman kelapa hibrida ini, guys. Nah, itu sebelum penanaman. Nah, setelah penanaman mungkin kurang lebih 1 bulan, jadinya baru tanaman kelapa ini bisa kita beri pupuk. Setelah akar-akarnya terbentuk, kita berikan nutrisi, mulai dari kita buatkan bubugan atau bisa kita sebut dengan penggemburan mengeliling. Nah, ini yang belum dilakukan penggemburan. Nah, kita akan berpindah, kita akan lihat contohnya yang sudah
dilakukan penggemburan dan diberi nutrisi guys. Nah, seperti ini contohnya guys. Jadinya ketika sudah, kalau ini sih sudah berumur 1 tahun ya guys. Ya, kita jadikan contoh saja. Jadinya sini yang saya maksud tadi, kita bisa bubukan dengan lipat tanahnya dari luar ke dalam sehingga berbentuk bubukan. Nah, kita yang pertama, yang paling sederhana, kita bisa isi nutrisi secara organik. Di sini kita memanfaatkan jerami bekas guys. Jadinya jerami bekas yang dari sawah, yaitu bekas potongan tanaman padi, bisa kita isi, bisa kita manfaatkan. Nah, selain sebagai nutrisi untuk tanaman kelapa ini juga berfungsi, yang pertama itu menjaga kelembaban guys. Jadinya ketika kita menyiram ataupun tanaman kelapa ini mendapatkan air hujan, jadinya dia akan tetap lembab guys. Ya, seperti ini. Ya, jadinya basah masih, sehingga jika sehingga terkena cahaya matahari, dia tidak mudah menguap guys airnya tersebut. Nah, terus yang ketiga, jadi fungsi jerami di sini itu bisa menghambat pertumbuhan rumput atau gulma. Sedangkan di area yang kita isi jerami ini tetap bersih dari rumput gulma yang mengganggu, sehingga tidak mengganggu nutrisi yang dibutuhkan dari pohon kelapa ini guys. Nah, untuk pemberian nutrisi bisa kita ulangi. Kalau ini kita ulangi kurang lebih 6 bulan sekali guys. Jadinya dalam waktu setahun kita cukup isi 2 kali nutrisi ini. Salah satu nutrisi organik yang bisa kita gunakan untuk kita manfaatkan adalah garam dapur guys. Ya, ini garamnya. Ini bisa sebagai pengganti pupuk urea, karena jauh juga harganya lebih murah guys kalau dibandingkan pupuk. Nah, garam ini kita taburkan. Jadinya ini kita akan taburkan. Yang pertama kita dari atas guys, dari atas pelepahnya. Setelah pelepah yang ketiga guys, jangan pada daun mudanya. Jadinya ini bisa dilihat, ini adalah posisi daun mudanya. Nah, ini daun mudanya. Nah, garam ini akan kita beri adalah di pelepah yang ketiga guys. Pelepah yang ketiga, di bawahnya sampai dengan pelepah yang terakhir guys. Jadinya, nah ini guys ya, jadinya selain untuk memberikan nutrisi pada pohon kelapa ini, juga fungsinya adalah untuk mencegah hama yang paling sering menyerang adalah hama kumbang tanduk, atau di daerah kami disebut dengan nyungah biasanya. Nah, selain itu kita bisa isi di pangkal dari kelapa ini guys. Nah, keliling guys ya. Jadinya kenapa kita isi di pangkal juga, ini juga bisa sebagai pengendalian hama guys. Lama kelamaan dari garam ini nanti akan mencair
dan tentu dapat diserap oleh akar guys. Nah, ini yang paling penting. Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa garam dapur ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin sebulan sekali bisa kita isikan pada tanaman kelapa kita. Nah, itu tadi guys, kita sudah jelaskan bagaimana ini pemberian nutrisi, yaitu pemupukan pada pohon kelapa hibrida kita. Semoga pohon kelapa hibrida yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur, dan nantinya juga berbuah dengan lebat dan hasilnya juga memuaskan guys. Nah, jangan kunci dan tips sukses yang keempat adalah bagaimana sistem pemeliharaan tanaman kelapa hibrida kita guys. Jadi tanaman kelapa hibrida setelah kita menanam, kita tidak tinggalkan, kita tidak diamkan, biarkan tumbuh dan berkembang sendirinya, terus tinggal menunggu hasilnya guys. Ya, itu tentu tidak semudah itu ya guys. Jadinya tanaman kelapa hibrida kita harus pelihara, kita harus rawat dengan baik. Nah, seperti apa guys? Ini dari mulai menanamnya sampai dia tumbuh dan berkembang, kita lakukan paket-paket pemeliharaannya. Dan jangan lupa sebelumnya subscribe channel kami, channel petani.millennial, dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru. Tentu like-nya ya guys, dan share video-video kami sehingga kita bisa saling berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Nah guys, hari ini untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan secara langsung bagaimana pemeliharaan pada tanaman kelapa hibrida kita. Kita akan dibantu oleh sahabat saya yang kebetulan sedang ada di kebun. Nah, ini sahabat saya Ode akan menunjukkan bagaimana pemeliharaan pada pohon kelapa hibrida kita. Nah, ini pohon kelapanya baru ditanam kurang lebih 1 bulan yang lalu. Jadi ya, sudah mulai tumbuh, hidup dengan baik. Nah, di tahapan pemeliharaan kita akan membuatkan bubugan keliling. Ini karena kelapanya baru ditanam, masih kecil, kita buatkan kurang lebih jarak 50 cm. Jadi ya 50 cm keliling. Untuk jari-jarinya kita gemburkan dulu dari luar keliling. Nah, kita gemburkan tanahnya kurang lebih ini jaraknya 50 cm. Nah, setelah gembur, yang kedua kita cabut rumputnya. Nah, ini rumput-rumput liar yang mengganggu sejarak bubugan yang kita buat. Nah, kita bersihkan rumput-rumput liar, termasuk juga ini ada batu. Nah, kita singkirkan dari tanaman kita supaya pertumbuhan akar dari kelapa ini tidak mengganggu, tidak terganggu jadinya. Kita bersihkan dengan teliti, memastikan bahwa rumput-rumput liar dan batu sudah bersih. Setelah memastikan sudah bersih semua, nah kita lihat apakah ada daun-daun tua yang harus dipangkas. Kita
bisa kita pangkas daun yang paling bawah. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan nutrisi. Nah, di sini kami menggunakan nutrisi organik, yaitu menggunakan jerami secukupnya saja. Kita akan tutup keliling, mengelilingi bubugan yang sudah selesai dibuat, sudah dibersihkan. Nah, penggunaan jerami ini bertujuan seperti video-video kami sebelumnya. Yang pertama itu sebagai nutrisi pengganti pupuk jika jerami ini nanti sudah lapuk. Nah, yang kedua itu menghambat pertumbuhan gulma semak yang ada, yang sudah tadi kita bersihkan, sehingga tidak tumbuh kembali di area bubugan kelapa. Nah, ini nanti jika hujan, artinya air tidak mudah menguap, dan bagian bawah dari jerami ini keadaan tanahnya akan lembab. Jadinya dari air akan tercukupi untuk pohon kelapa ini. Nah, untuk pemeliharaan tanaman kelapa ini contoh yang baru ditanam, kurang lebih 1 bulan baru kita lakukan pemeliharaan supaya tanaman kelapa ini benar-benar tumbuh, sahabat. Nah, bagaimana kalau kelapa yang sudah besar? Apakah kita lakukan pemeliharaan? Ya, jelas sama, tetapi untuk caranya ya sedikit berbeda, yaitu yang berbeda adalah kita dari pembuatan bubugan, karena kelapa sudah besar, sehingga bubugan harus kita perlebar lagi. Nah, ini untuk kelapa yang sudah lebih besar, ini kurang lebih usianya 6 bulan, tentu kita pelihara kembali, guys. Nah, ini kita lihat untuk jerami yang sebelumnya terisi, ini sudah melapuk, dia melapuk menjadi pupuk. Nah, tentu kita harus pelihara kembali kelapa ini. Itu kita dengan mencabut rumput-rumput liarnya, dan juga bubugan ya kita perbaiki. Ya, ini sudah diperbaiki, itu selebar daun. Jadinya kita berpatokan daun ini adalah sebagai lebar akar. Jadi akarnya sudah sampai di sini, guys. Ya, jadinya ini contohnya daunnya sepanjang ini, jadinya akar juga tentu sudah sampai di sini, guys. Ya, kurang lebih 60 cm sampai 75 cm. Nah, ini kita juga harus pelihara dengan membersihkan rumput-rumput liarnya kembali, dan tentu menambah nutrisinya, guys. Nah, ini yang sudah kita tambahkan jerami kembali seperti ini, sahabat. Kita juga rawat, kita lihat daun-daun yang kering, kita juga potong kembali. Ya, itu guys, sudah kita jelaskan bagaimana pemeliharaan pada tanaman kelapa hibrida kita, dan juga kita rawat semakin besar, kita juga terus pelihara, kita terus perhatikan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, tetap kita lihat apakah ada rumput-rumput liar yang perlu dibersihkan dan ada hama yang mengganggu. Begitu juga seterusnya, kita tidak diamkan saja begitu saja, tentu perlu perhatian khusus. Mungkin tidak setiap hari untuk pohon kelapa, bisa kita tengok minimal seminggu sekali. Oke guys, itu tadi sudah
Kita saksikan ulasan dari bagaimana pemeliharaan tanaman kelapa hibrida. Semoga tanaman kita bisa tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, ya, terhindar dari hama dan penyakit tentunya, dan juga sesuai dengan hasil yang kita harapkan guys. Buahnya bisa berbuah dengan lebat dan juga besar-besar ya tentunya. Ya guys, hari ini kita akan membahas kunci dan tips sukses bertani kelapa hibrida yang kelima guys, yaitu sistem pengendalian hama dan penyakit pada tanaman kelapa hibrida kita. Nah, hama dan penyakit yang menyerang kita akan kelompokkan menjadi 4 guys. Yang pertama adalah hama perusak pucuk kelapa. Nah, ini saya contohkan guys, salah satunya pohon kelapa yang dirusak pucuknya. Nah, ini bisa dilihat pucuknya sudah hilang, pucuk atau daun mudanya. Ini hama perusak pucuk. Nah, ini bekas gigitan, yaitu dari hama kumbang tanduk guys. Kumbang tanduk atau dalam bahasa Latin biasa disebut dengan Oryctes rhinoceros. Nah, untuk contoh hamanya nih saya kasih selingan video. Ini beberapa hari yang lalu menyerang tanaman kelapa di kebun yang lain guys ya. Nah, ini sahabat, hama yang sangat mengganggu tanaman kelapa kita yaitu kumbang tanduk. Nah, ini akibat perbuatannya nih, kelapa kita menjadi rusak seperti ini sahabat. Hama kumbang tanduk ini biasanya menyerang atau suka beraksi itu dari malam hari guys. Jadinya dari sore menyerang malam hingga pagi. Tapi tidak memungkinkan juga bertahan dia di tanaman kelapa yang diserang ini pagi sampai siang. Jadinya harus kita sering mengeceklah ke kebun tanaman kelapa kita. Akibat serangan dari hama kumbang tanduk ini, kita akan bisa lihat atau akibatnya itu ada 3 guys. Yang pertama, dari kelapa kita itu mati. Jadinya setelah diserang, jika diserang paling pangkalnya itu akan mati. Nah, seperti ini guys. Nah, ini guys yang salah satu akibat fatalnya. Nah, tadi setelah diserang itu contoh kelapa yang tadi diserang, dan ini akibatnya jika dia diserang sampai pucuknya itu pohon kelapa kita akan mati mengering seperti ini guys. Nah, karena bekas gigitannya satu merusak paling pangkal pucuk tersebut, yang kedua juga dia akan ada meninggalkan jamur. Jadinya jamur yang merusak tanaman kelapa kita hingga tanaman kelapa kita mati guys. Ini adalah akibatnya paling parah ya. Kalau sudah parah seperti ini, sayang sekali kelapa kita tidak bisa kita selamatkan, dan kita tentu harus mendongkelnya, membuangnya supaya jamur ataupun penyakit tidak menyebar di kelapa yang lain, dan kita akan ganti dengan bibit yang baru. Nah, ini yang akibat pertamanya. Nah, terus yang kedua, jika kumbang tanduk, si kumbang tanduk ini menyerang pucuk tetapi tidak parah
alias sedang guys. Jadinya akan seperti ini guys. Pucuk sudah diserang, tetapi nah ini bisa tumbuh lagi guys, bisa tumbuh. Ini pucuk barunya, ini bekas gigitannya kita bersihkan terlebih dahulu, termasuk ini serabut-serabutnya atau tapis kelapanya, supaya ini dari pucuk yang baru bisa tumbuh dengan mudah guys. Jadinya dia akan bisa tumbuh ke samping, bisa tumbuh lurus juga. Nah, ini salah satu contohnya yang kerusakan sedang akibat dari serangan kumbang tanduk. Nah, ada juga yang ketiga, ya ini yang serangan yang ringan. Jadinya serangan yang ringan. Nah, ini saya akan cari contohnya. Nah, ini guys, kita akan jalan ke sana. Nah, ini guys. Nah, ini contoh serangan yang ringan dari akibatnya dari kumbang tanduk. Nah, dia tidak memakan sampai pangkalnya. Ini sudah kita segera tahu, artinya segera kita lihat waktu dia menyerang. Jadinya dia baru menyerang bagian atasnya saja guys. Nah, ini adalah lubang yang dibuat dari si kumbang tanduk. Nah, dia belum makan sampai ke pangkalnya. Nah, sehingga daun kelapa ini tumbuhnya tidak sempurna seperti ini. Ini kerusakan ringan. Ya, oke guys. Jadinya untuk pengendalian hama kumbang tanduk kita menggunakan beberapa cara, kita sudah coba. Nah, yang pertama, secara manual kita harus bisa menjaga sanitasi lahan kita. Jadinya kebersihan lahan dari semak-semak, belukar yang harus kita bersihkan, tidak menumpuk sampah-sampah organik. Ya, ini kita sudah sebar dari sampah-sampah organik supaya tidak menumpuk menjadi sarang dari kumbang tanduk itu untuk bertelur dan berkembang biak. Nah, yang selanjutnya ini kita menggunakan sebagai pengendali, yaitu ya ini mohon maaf saya sebut merek saja. Nah, ini sebagai insektisida kita menggunakan Furadan 3GR. Ini biasanya kita campur dengan garam juga tentunya sebagai pencegah. Jadinya pencegah untuk hama ini menyerang tanaman kelapa kita. Nah, aplikasinya guys, jadinya kurang lebih ini garam 1 ember. Nah, ini kebetulan saya bawa setengah ember. Ini kita campurkan dengan Furadan ini, itu kurang lebih sebanyak 5 sendok guys. Ya, seperti ini guys yang sudah kita campur tadi setengah ember. Jadi setengah ember kita dengan 5 sendok Furadan. Nah, kita bisa memanfaatkan. Nah, ini kita isi di pelepahnya guys. Jadinya kita isi bisa di pelepahnya sebagai pengendali dari hama kumbang tanduk ini. Ya, tapi ingat jangan diisi di bagian pucuknya ya. Pucuknya. Nah, ini bisa kita tebar. Nah, jika si kumbang tanduk hinggap, nah, ini bisa sebagai pengendalinya. Nah, ini kita rutin isi seminggu sekali kalau memang dari Furadan ini habis
atau bisa sahabat isi setiap 2 minggu sekali. Nah, ini salah satu caranya untuk mengendalikan hama kumbang tanduk. Oke, itu tadi ya kombinasi kita kimiawi dengan organik. Selain itu kita juga bisa melakukan penyemprotan. Jadinya ini salah satunya, kembali saya aplikasinya. Ini kita menggunakan insektisida ya, kebetulan kita menggunakan berbagai macam insektisida boleh. Ini kebetulan memakai Starley, jadinya insektisida ini kita semprotkan. Jadinya aplikasinya kita semprotkan ke batang kelapa kita. Nah, ini untuk mencegah diserang kembali oleh si kumbang tanduk. Cara berikutnya itu kita bisa menggunakan secara biologi, yaitu menggunakan jamur Metarhizium. Nah, untuk aplikasinya kita belum sempat menggunakan atau mempraktekkan. Yang selanjutnya kita ada pengendalian hama secara mekanis di kebun kita yang luas. Kita gunakan perangkap cahaya, yaitu light trap, itu lampu perangkap kumbang. Mungkin nanti akan kita buatkan videonya di kesempatan yang berikutnya. Nah, itu tadi untuk itu baru satu jenis hama perusak dari pucuk. Nah, hama-hama yang lainnya itu bersifat ringan atau dari sedang ke ringan. Hama perusak daun itu dari belalang. Oke, kita ketahui yang sering memakan daun. Hama ulat yang ada, dan juga untuk pengendaliannya tentu kita juga menggunakan secara kimiawi, yaitu menggunakan menyemprotkan dari insektisida, maupun kita bisa menggunakan penanggulangnya menghancurkan telur-telurnya. Biasanya ini yang sudah disemprot, salah satunya namanya telur-telur yang ada di belakang daun kelapa. Nah, untuk hama yang ketiga itu adalah hama perusak bunga. Nah, ini kebetulan kelapa kita di kebun. Di sini kita membuat video tidak ada, namun saya jelaskan itu dari ngengat bunga kelapa bisa menyerang bunga-bunga kita sehingga bunga tidak bisa berkembang menjadi bakal buah kelapa tersebut. Nah, yang keempat itu adalah hama perusak buah kelapa. Itu mulai dari tikus pohon. Selain itu ada tupai yang biasa makan buah kelapa. Nah, itulah tadi kita jelaskan hama yang menyerang dari tanaman kelapa kita, dan juga dari hama tersebut bisa menimbulkan penyakit jamur tadi yang bisa menyebabkan kelapa kita mati, guys. Semoga hama dan penyakit kita bisa tanggulangi supaya bisa dijauhkan juga dari tanaman kelapa kita agar dapat tumbuh subur dan juga menghasilkan buah yang maksimal ya, guys. Nah, kita lanjut. Bahasan kita hari ini adalah untuk tips sukses yang keenam, area kebun dari tanaman kelapa. Kita harus keadaan BTRI. BTRI itu yaitu bersih,
teratur, rapi, dan indah guys. Nah itu kepanjangannya. Nah bersih jadinya tanaman kebun kita harus terbebas dari sampah, berbagai jenis sampah, terutama sampah anorganik ya guys. Nah sampah anorganik contohnya itu ada plastik, ada karet ya yang tidak bisa hancur lah, jadinya tidak bisa terurai. Nah ini contohnya setelah saya keliling kebun, nah ini masih ada sampah yang belum dibersihkan. Nah salah satunya ini sampah plastik. Nah ini ya guys, ya ini ada sampah plastik. Walaupun kecil ya jangan kita anggap remeh ya guys, karena sampah plastik, sampah anorganik ini tidak bisa terurai oleh tanah. Nah terus apa hubungannya sampah ini dengan tanaman kita guys? Jadinya sampah anorganik yang tidak terurai oleh tanah itu bisa menghambat kesuburan tanah kita guys. Jadinya dari penyerapan air, penyerapan sinar matahari yang akan terhalangi. Walaupun itu ukurannya kecil, tetap kita harus bersihkan dari kebun kita guys. Selain itu juga bisa menghambat akar dari tanaman kelapa kita. Jadinya akarnya akan melilit sampah jika ada sampah. Oleh karena itu kita juga harus bersihkan. Nah selain sampah ada juga yang perlu kita bersihkan. Nah ini contohnya ada batu guys ya. Ini walaupun ukuran ini juga kita bersihkan, kita jauhkan dari area tanaman kita. Nah beberapa juga sempat kita bersihkan. Nah ini kita sudah kumpulkan karena kebetulan tanah di sini sedikit berbatu, jadinya kita kumpulkan di tengah-tengah ya, jadinya kita jauhkan dari tanaman kelapa kita sehingga tidak mengganggu pertumbuhannya guys. Nah selain bersih dari sampah anorganik, dari batu, kerikil, nah juga tentunya ada yang disebut dengan sampah organik. Ya walaupun sampah organiknya hancur, tapi tetap kita harus singkirkan. Nah contohnya seperti ini guys, artinya pelepah-pelepah kelapa yang kering. Nah biasanya kalau kita tidak perhatikan dengan baik, kalau kita tidak rawat dengan baik, biasanya dia akan ditempatkan sembarangan saja ya. Jadinya ini kita harus atur. Nah kita secara teratur, karena modul kelapa yang kita tanam di sini sudah baik, jadinya sampah pun kita atur untuk penempatannya ya. Ini kita ada jalur sampah. Nah kita tempatkan dengan baik sampah anorganik, yang ini kita tidak singkirkan dari kebun, tapi kita atur penempatannya dengan baik sehingga kebun kita bersih ya guys. Nah selain sampah daunan ada juga semak-semak guys ya. Jadinya semak-semak ini kebetulan belum sempat dibersihkan. Nah seperti ini juga kita harus bersihkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Ini loh guys, semak-semaknya hampir sama tingginya ya, jadinya harus kita rabas. Dan hasil rabasannya ini juga kita tempatkan dengan baik supaya tidak mengganggu tanaman kelapa kita ya guys ya. Jadinya ada ini seperti ini, sampah-sampah kayu, jadinya kita atur, kita teratur, tempatkan supaya kelihatan rapi guys. Jadinya bersih, teratur,
rapi, kita tempatkan. Ini seperti tadi, untuk batu-batu kita jauhkan tepatnya dari tanaman kita. Dan jika bisa, kita keluarkan dari kebun kita. Ya, bisa kita keluarkan supaya tidak ada di kebun. Nah guys, jadinya kebun yang bersih, teratur, rapi, pasti akan indah tentunya nanti guys. Ya, jadinya akan indah dipandang, indah dilihat. Jadinya kita bekerja di kebun, suasana hati pun menjadi senang ya guys. Ya, karena kita melihat kebun kita yang sudah bersih, yang sudah teratur, yang sudah rapi. Nah, selain kita membersihkan kebun, tentu kita juga membersihkan tanaman kita guys. Nah, seperti ini contohnya, kita tidak bisa hindarkan jadinya tanaman kita jika ada daun-daun. Nih, ada daun-daun yang mengotori pelepah-pelepahnya, juga kita bisa bersihkan. Nah, seperti ini guys. Ya, jadinya karena ini bisa membusuk menjadi tempat hama bersarang. Nah, kita ikut bersihkan juga tanaman kita, sembari membersihkan kebun kita sendiri guys. Nah guys, itu tadi tips dan kunci sukses yang nomor 6 dari kita bertani kelapa hibrida. Sehingga dari tips 1 sampai 6 sudah kita jelaskan, sudah kita bahas. Semoga bisa menjadi inspirasi, bisa mengedukasi sahabat semua. Dan ingat, bisa like video kita, komen, dan juga share ke sahabat yang lainnya, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Saling bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan, tentu untuk kesuksesan kita bersama. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, tetap di channel Petani Milenial. Salam Petani Milenial Indonesia.